atau tumpelan kasih pertuan ke abong itu temo yaitu sarak lata oleh lante abong itu temo yang itu ibadah dan yang akan memimpin kita dalam ibadah malam ini adalah BPK Sakdan. Dengan hormat kami sebut Pak Pendeta Indah Eka dari Jemaat Sakdan. Kami silakan kepada Bapak Pendeta. Baik Bapak Ibu segenap keluarga yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita tinggalkan segala kesibukan kita nikmati persekutuan dengan Tuhan pada malam ini, agar supaya kasih dan berkat Tuhan boleh mengalir dan nyata menjadi milik keluarga dan kita semua dalam duka cita ini. Bapak Ibu keluarga yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersama mengangkat pujian Kidung Jemaat 344, ingat akan nama Yesus. Dan turunlah atas kamu sekalian anugerah salam dan sejahtera dari Tuhan Yesus, dan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kamu dalam ibadah ini dari awal sampai pada berakhirnya. Amin. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenalkan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab kita semua merasa dengan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Amin. Tak mudah jalan. Desa di
Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang punya hidup dan kehidupan kami, pada malam ini Tuhan, kami datang membawa seluruh keberadaan hidup kami. Karena kasih setia dan berkat-Mu yang luar biasa Engkau boleh nyatakan buat kami semua. Terlebih khusus Tuhan, sepanjang hari ini kami boleh menjalani aktivitas kami dan kegiatan kami masing-masing. Bahkan keluarga besar di tempat ini dalam 2 hari ini Tuhan dalam menjalani acara penerimaan hari dan juga besok hari. Sungguh Tuhan ada bersama dengan kami. Karena itu malam ini Tuhan kami kembali berkumpul bersama-sama hendak membaca, mendengarkan firman. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan bersama pada malam ini akan menjadi berkat rohani bagi kami semua. Dan karena itu Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman yang akan kami baca, dengar dan renungkan ini akan menjadi berkat rohani buat kami semua dan keluarga. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, dan terimalah doa kami. Kami datang berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan firman Tuhan yang saya persiapkan pada malam ini, saya pilih dari Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan Dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Allah dalam sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita adalah Allah melawat umatnya. Allah melawat umatnya. Segala keluarga dan Bapak Ibu sidang penghiburan yang dikasihi dalam Tuhan, dalam dunia ini boleh dikata bahwa banyak sekali orang tidak siap untuk mati. Banyak orang takut untuk mati. Banyak orang takut menghadapi namanya kematian. Buktinya, itu kalau kita jalan kaki di pinggir jalan, di jalan raya sekarang, kalau datang motor itu yang dikeluarkan saringan udaranya di knalpot, bisinya bukan main. Kalau setengah saja itu sudah takut kita. Tidak boleh minggir.
hati-hati, nanti kita ditabrak mati. Di Pedok Silaga tempo hari ada teman, waduh, kami hampir diinjak kerbau Pak Pendeta. Oh, emangnya kenapa? Saya lompat, kerbaunya datang kemari, wah semakin dekat. Untung tidak kena. Wah. Jadi orang masih takut mati ya. Kenapa kamu lari? Ya menghindar dari kerbau yang lari, saling berkejaran gitu. Jadi memang manusia masih takut. Dan rupanya Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam penghayatan iman kita sebagai orang Kristen, apa sebabnya manusia itu takut pada kematian? Kenapa manusia masih meragukan hidupnya? Bahwa sesudah kita hidup dalam dunia ini ada kehidupan yang lain, bahwa di sana ada hidup yang Tuhan telah sediakan. Rupanya Bapak Ibu Saudara-saudara, itu adalah bagian dari kesaksian hidup, bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memperlihatkan jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Makanya Yesus katakan, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan karena itu Yesus menawarkan keselamatan ini kepada siapapun. Tapi persoalannya orang masih takut. Orang masih khawatir. Sebab meragukan jaminan di dalam Yesus terhadap keselamatan pribadi yang diterima di dalam Yesus. Rupanya saudara-saudara, teks bacaan kita tadi sangat menarik. Ada dua hal yang terjadi, di mana satu rombongan yang dipimpin oleh Yesus dan satu rombongan yang dipimpin oleh ibu janda. Satu rombongan sukacita dan satu rombongan dukacita. Saya pernah ada dalam satu rombongan pengantin menuju ke Rantepao. Dalam perjalanan kami ketemu rombongan dari Makassar membawa iringan jenazah. Apa yang kami buat? Mobil-mobil yang menuju ke sana membawa pengantin itu minggir. Lalu dikuasai dengan pengendara motor dan pengendara mobil membawa jenazah. Dalam hati saya pikir, Tuhan, mudah-mudahan seperti inilah jalan ke surga. Dilapangkan, dibuka jalan yang lebar menuju ke surga orang yang mati. Tapi ada hal yang lain Bapak Ibu Saudara sebab untuk dikabihkan. Ada rasa kasihan muncul dalam hidup, makanya orang minggir. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan tadi, rombongan yang dipimpin oleh Yesus dan rombongan yang dipimpin oleh ibu janda ini mau bertemu. Tapi dari jarak jauh lalu Yesus melihat ada hal yang luar biasa terjadi dalam rombongan dukacita yang dipimpin oleh seorang ibu janda. Dari jarak jauh Yesus telah melihat seorang ibu yang betul-betul hatinya berduka, yang betul-betul dirinya berduka cita. Sungguh dia berduka. Dan duka cita itu dilihat oleh Yesus. Pamela penatiru membawa Yesus, luar biasa dukanya ini. Bukan sebuah sandiwara. Jangan ada dusta di antara kita soal duka cita. Karena itu lebih jauh Yesus. Waduh ini. Makanya waktu Yesus melihatnya dalam bacaan kita, Yesus menghampirinya lalu berkata kepada ibu janda itu, "Dakmu tuangi, jangan nangis." Sebab Yesus tahu persis keberadaan ibu ini. Makanya Yesus memberikan tawaran, memberikan obat penawar yang luar biasa, yang bisa menguatkan hati ibu ini. Supaya kehidupan kita ini dilihat oleh Yesus. Oh ini anakku ini, oh ini anak Tuhan ini, oh ini seorang Kristen yang setia. Ini dia sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Ini datang kepada Tuhan dalam penyembahan kepada Allah yang benar. Dia datang ke gereja bukan untuk menilai gerejanya, bukan menilai khotbahnya, bukan menilai diamnya, bukan menilai doanya, tetapi dia sendiri datang berjumpa dengan Allah. Dan kalau demikian, Tuhan tahu setiap isi hati kita. Tuhan tahu perjumpaan kita dengan Dia.
Tuhan tahu kualitas dan mutu perjumpaan kita dengan Tuhan. Terjadi mujizat yang besar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, belakangan ini luar biasa katakan kurang 5 mujizat dalam gereja Tuhan. Bagi orang Kristen, kemungkinan kita kurang menghargai Tuhan. Kemungkinan hanya seremonial saja kehidupan pelayanan, kehidupan persekutuan, kehidupan penyembahan kepada Allah. Bukan sungguh-sungguh lahir dari hati. Sehingga banyak mujizat tidak terjadi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam pelayanan saya dari Palopo, Makale, di Sadar, banyak sekali mujizat yang saya alami. Tuhan sungguh memperlihatkan mujizat yang besar yang saya sendiri tidak duga itu mau terjadi. Seorang nenek, jam 5 subuh saya dibangunkan. Saya segera menuju ke tempat itu. Sampai di situ sekitar jam 6 lewat, atau setengah 7, orang sudah menangis, meninggal. Tapi saya pegang masih panas dan lalu dapat nafasnya, nyawanya, denyut nadinya. Dan saya lalu katakan, apa yang saya mau buat keluarga? Mereka katakan, karena ini nenek masih alut kodolo, tidak ada yang akan mengurus alut kodolonya. Bolehkah Pak Pendeta baptis saja? Supaya kami tidak pusing. Saya lupa, Tuhan, apakah harus saya lakukan ini? Dan bolehkah mujizat menambah? Baik, kalau itu kehendak keluarga, siapkan air dan saya akan baptis. Sebab bicara di telinga nenek ini keras, kepalanya goyang, ada suara sedikit, Pak masih hidup nih. Sudah saya langsung baca formulir, menyanyi satu lagu, ambil air dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi lagi, kiranya haleluya dan berdoa. Sesudah saya peluk, saya minta difoto satu kali. Dan sesudah itu saya cium, saya duduk, dikasih kopi. Setengah gelas kopi habis, saya harus pulang. Ketika pulang, keluar dari tangga rumah, lalu anak tangga kedua, nenek ini langsung berteriak, bicara, Embo. Minta kalembo, maksudnya Embo. Semua orang lari masuk ke dalam. Saya ditinggalkan kodok. Saya pulang sendiri. Sampai di rumah baru mereka menelpon, Pak Pendeta minta maaf karena saking senangnya kami nenek hidup kembali. Dan itu hidup selama 9 bulan. Luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Yesus ada kuasa mujizat. Di dalam Yesus ada kuasa yang luar biasa. Dan itu dinampakkan dalam peristiwa kebangkitan anak muda di Nain. Dan sesudah itu, ketika kebangkitan terjadi, lalu mulai diserahkan kepada Sang Ibunya. Saudara-saudara, apa yang terjadi di sekitar itu? Suasana menjadi berubah. Suasana berkabung menjadi suasana sukacita di hadapan Tuhan. Bahwa jika kita bersama dengan Yesus, tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Karena itu sekalipun dalam duka cita ini diperhadapkan dengan pergumulan duka, tapi bawalah beban ini kepada Tuhan. Dan cara membawanya mudah saja. Bawa hati berjumpa dengan Tuhan. Ada dalam kerendahan hati, karena Allah melihat setiap hati pribadi, Bapak Ibu keluarga, saudara-saudara dan saya. Allah mengenal setiap keberadaan kita. Maka dari setiap pergumulan dan persoalan hidup ini, kita mestinya bawa kepada Tuhan. Beberapa hari yang lalu kegiatan acara dijalani di sini. Juga besok masih akan dijalani. Dan serentetan acara adat akan kita jalani. Dan lalu masuk pada acara pemakaman. Mari Bapak Ibu keluarga, kita bungkus acara pemakaman nenek terkasih, orang tua kekasih kita, ibu yang kita banggakan, yang kita kasihi. Kita bikin acaranya, kita buat acara ini dengan bungkusan rohani, sehingga dalam kehidupan rohani ini akan menyertai kehidupan keluarga, dan dalam semuanya itu menjadi kesaksian bahwa sang nenek
sang ibu dalam ibadah pemakamannya, dalam pelaksanaan kegiatan acara pemakamannya adalah dibungkus dengan kasih Kristus, dibungkus dengan nama Yesus. Semua acara ini didasarkan dengan nama Yesus, sehingga semuanya menjadi berarti di hadapan Allah ketika kita dasarkan dengan Yesus. Demikian pun juga secara khusus besok acara akan kita jalani, kita minta pertolongan Tuhan. Hari ini Tuhan sudah menolong keluarga, besok pun juga kita yakin Tuhan akan menolong keluarga, akan menguatkannya. Dan karena itu mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ingat, Yesus melawat keluarga di Batam. Tuhan memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita dengarkan kesaksian pujian dari vokal awal sama untuk memuji Tuhan.
Baik, mari Bapak Ibu kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, di malam ini kami datang berkumpul bersama. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kami hidup, Allah yang memberikan kami kekuatan, Allah yang memperkenankan kami menikmati kehidupan ini. Bahkan kami sudah membaca, mendengarkan firman kebenaran. Tuhan berkati firman yang sudah kedengaran. Di tengah duka cita ini, keluarga bersama dengan kami semua datang membawa kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau Allah yang sanggup menghibur kami, Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang melawat keluarga kami ini, Tuhan yang menyertai dan melindungi, sehingga dalam duka cita ini mereka terus mengalami kehadiran Tuhan. Iya Tuhan, hari-hari duka dapat dijalani, bahkan beberapa kegiatan acara keluarga boleh dilewati dengan baik. Itu karena pertolongan Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan, dalam acara penerimaan tamu boleh mereka jalani, dan besok hari juga masih dalam acara penerimaan tamu. Kami doakan Tuhan, Engkau beri kekuatan bagi mereka semua, bagi anak-anak dan cucu kaum keluarga, sehingga mereka terus dipimpin oleh Tuhan, merasakan kekuatan kesehatan dari Tuhan untuk boleh menjalani dan menghadapi acara ini. Dan biarlah semuanya boleh terlaksana hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, segenap keluarga yang sudah hadir bersama-sama dalam acara penerimaan tamu di tempat ini, bahkan yang berencana untuk hadir pada besok hari, hamba berdoa Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Biarlah mereka dilindungi oleh Tuhan, lebih khusus untuk besok hari dalam acara penerimaan tamu. Tuhan beri kekuatan kesehatan sehingga semua rumpun keluarga boleh hadir bersama-sama untuk saling menghibur, menguatkan di tempat ini. Dan kami berdoa Tuhan, untuk selanjutnya acara-acara adat yang akan dijalani, bahkan sampai pada pemakaman, kami berdoa Tuhan pimpin mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan naungi mereka semua, sehingga semua rangkaian acara itu boleh dinikmati dalam hubungan dengan Tuhan. Kami doakan majelis jemaat Tuhan, kami doakan Pak Kondokan, kami doakan sahabat kerabat yang mengambil bagian dalam kebersamaan acara di sini. Kami doakan pemerintah kami, biarlah mereka terus bergandengan tangan sehingga seluruh rangkaian acara keluarga kami di tempat ini Tuhan boleh terlaksana, boleh dinikmati, berjalan dengan baik. Tuhan, jauhkan kami dari musibah, kecelakaan dan mara bahaya, sehingga semuanya boleh terlaksana hanya dalam pimpinan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian di tempat ini, mohon Tuhan berkati sehingga mereka tetap setia dan ada dalam lindungan dan bimbingan Tuhan untuk mengangkat pelayanan. Persembahan sudah kami kumpulkan, Tuhan berkatilah supaya dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, dan yang masih ada pada keluarga Tuhan berkati, dan masing-masing kami juga persembahan-persembahan natura yang dipersembahkan oleh keluarga bagi pelayanan gereja dan masyarakat. Tuhan berkati semuanya itu sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sesudah ibadah ini kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, sertai kami supaya kami boleh tiba dengan selamat, dan biarlah kami tetap setia memuji memuliakan nama-Mu, mengucap syukur kepada Tuhan dalam rumah tangga kami. Tetapi kami mohon Tuhan, Engkau tinggal memberkati keluarga kami yang berduka di sini, sehingga dalam kehidupan mereka menjalani acara pemakaman almarhumah terkasih, nenek terkasih di tempat ini, boleh dinikmati dan dijalani dengan baik. Tetapi ketika mereka kembali ke dalam pekerjaan hidup rumah tangga masing-masing, Tuhan kiranya terus memberkati mereka semua. Ini doa kami Tuhan. Terimalah doa kami dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus,
Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilahkan pujian dari keluarga Solo. Malaikat
Ketuaan langgang bersyukur mainan tentu salah korban Patuloy tendik kami yang diri Langang mati walau malam ini Dan mungkin mama semingguan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tekanan hidup datang sini berganti Ku memintamu dalam hadiratmu Aku berserah Ku bersujudkan kembali dengan tangannya Tuhan memanggil namamu Bapa. Hati ini selalu rindu untuk kembali tulusnya cintamu
dan menyembah dengan tangan yang terbuka memanggil namamu Bapa. Hati ini selalu rindu untuk nikmati tulusnya cintamu. Dan kita akan menerima berkat Tuhan melalui makanan dan air minum yang disiapkan oleh keluarga. Apa-apa perkenatan Allah bersama yang berkembang kisah bersama madaku bersama melantainan kamaidunan bila nasusi motor nak kembali ke pimpinan kila di kamu kembali ke pola bentuk katuang ini. Iba tuan semua untuk kami di rumah tak itu tu bila tinak kesusahan. Kita tidak ada jono syarat, jono malah ada anak. Layan di alam nanti bambangi di hijau nenek kita malik itu merasa di mana ada. Tulai ini apa kata Rasulullah sehingga tidak ada jono pandang ada tuan bela nak kematian dia tu kita malik. Tuhan kita tu nak kembang-kembang nanti jangan ada nampak orang tamalak tangaji masalah nasam. Ia malah menjadi petambah anak manusia dan tinggal itu pintu kemasusan. Pasal kita silugis lamen itu karangan alam pasar tekona. Itu kata ibu pendeta Juneri Surat. Lampak kamayan kita Tuhan semua. Kita untuk kami bekakinan kematotoran. Kadang itu untuk seorang yang melalui kesundunan nabi itu keperanuan lagi pun ada peran berbenang tinggal itu pada ada tuan semua menolak dan yang menjadi kadang pun agar untuk nabi itu keselamaran lakukan ini itu seorang sama di pasal kata Tuhan kita sangat tempo pun kalau menunggu mati kalian bila terima dengan dapat kemasa itu merasa apa saja itu apa nanti rasakan tadi menjadi dapat menjadi kementotoran lagu lagi. Dipanggil ke kantong menjadi saluran kementotoran lagu lagi baru patau mikir lalu ke kuburan. Ibadah pada tonton makarin nanti ngaya jadi ketuan di bangsa lagu lagi. Jadi kata bawa kita saluran ketuan kila itu kau bilang tersara. Ibadah bagai itu itu dosa kesalahan kita dari bakat muabat. Kenapa kami yang mati kalian keserongan mati kalian bisa tak ada mati kalian ini. Buat Yesus Kristus yang potong nak ketuang di siang keselamatan ini. Amin. Gula itu. Anak Jensen itu sudah pernah jalan sama kota.